Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Aditya Restu Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan isi dari kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Imam Burhanuddin Al-Zarnuji. Yang di dalam kitab ini berisi tentang etika menuntut ilmu, niat belajar, cara memilih ilmu, memilih guru, tawaddu, tawakal, hingga kasih sayang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan satu fasal yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu faslun fi niyati halit ta'lim. Yaitu fasal yang menjelaskan tentang memperbaiki niat ketika menuntut ilmu. Summa la budda minan niyati fi zamani ta'allumi ilmi. Wajib hukumnya harus bagi seorang santri atau seorang penuntut ilmu menempatkan niat ketika belajar. Karena niat, idzin niyati hiya al-aslu fi jam'il ahwali. Karena niat menjadi pondasi, karena niat menjadi salah satu asal terjadinya sesuatu. Berbicara tentang niat, yang pertama harus kita ketahui itu ialah fungsi niat. Fungsi niat menurut ilmu fikih ialah yang pertama membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian yang kedua ialah membedakan ibadah dan kebiasaan. Jadi fungsi niat yang kedua ialah membedakan yang mana yang namanya ibadah dan membedakan yang mana yang namanya kebiasaan. Dan fungsi dari niat yang terakhir ialah membedakan tujuan ibadah atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan perlu diketahui, pengertian niat menurut 4 imam mazhab itu berbeda. Yang pertama menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Pengertian niat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki ialah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi saya ulangi, niat menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Maliki ialah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ialah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Contohnya ketika sholat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, niat ketika sholat itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika melakukan pekerjaan tersebut, niat juga harus dilakukan. Kemudian menurut Imam Ghazali, niat itu ialah keadaan dan sifat hati yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Jadi menurut Imam Ghazali, niat itu merupakan sesuatu yang ada di hati yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Jadi seumpamanya ada orang yang ingin melakukan amal beribadah, jadi ada orang yang ingin melakukan amal ibadah, harus dibarengi dengan adanya ilmu. Itu baru disebut dengan niat menurut Imam Ghazali. Nah, kemudian yang terakhir menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, niat itu merupakan syarat sah mengerjakan suatu ibadah dan yang harus ada di dalam hati sebelum melakukan ibadah tersebut. Jadi menurut Imam Hanafi, niat itu merupakan syarat sah sebelum melakukan suatu pekerjaan atau suatu ibadah. Karena yang mengarang kitab ini yaitu Syekh Imam Burhanuddin Zarnuji itu bermadhab Imam Hanafi, maka dari itu niat yang dimaksud di sini ialah syarat sah ketika menuntut ilmu. Selanjutnya, wayan bagi ayyanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allah taala wad daral akhirati wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil jahli wa iya ad-din wa ibqa'al islami fa inna baqa'al islami bil ilmi. Nah, kemudian dan hendaknya
seorang santri atau seorang penuntut ilmu ketika belajar berniat untuk menggapai ridha Allah. Jadi hendaknya seorang santri atau seorang penuntut ilmu ketika belajar diniatkan untuk menggapai ridhonya Allah. Nah, kemudian wadarul akhirati, untuk mengejar akhirat, untuk mendapatkan akhirat. Selanjutnya untuk menghilangkan kebodohan. Jadi seorang pelajar atau seorang santri ketika belajar ilmu hendaknya diniatkan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya sendiri. Kembali lagi, idzin niyatihiya al-aslu fi jamil ahwali. Karena niat itu tadi menjadi pondasi dan menjadi asal terjadinya sesuatu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulihi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyati, haditsun sahih. Yaitu sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyati ila akhirih. Sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap perbuatan itu tergantung dari niat. Dan lanjutannya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang pasti akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, hadis ini memberitahu kita bahwa setiap amal yang dilakukan oleh tiap-tiap orang muslim itu harus dilandasi dengan niat. Harus didasari dengan niat. Nah, kemudian kam min amalin wa an rasulillahi. Ada pula hadis dari Rasulullah yang menjelaskan kembali tentang niat. Nah, bunyinya seperti apa? Kam min amalin yatasawwaru bisuwaratin a'malid dunya summa yasiru bihusnin niyati min amalil akhirah. Artinya ada beberapa banyak amal yang sifatnya atau nilainya seperti perbuatan dunia, akan tetapi perbuatan tersebut bisa bersifat atau bernilai akhirat bihusnin niyati, sebab bagusnya niat. Kemudian wa kam min amali yatasawwaru bisuwarati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Kemudian ada pula suatu pekerjaan yang sifatnya bernilai akhirat, akan tetapi menjadi sebuah amal atau sebuah pekerjaan yang hanya bernilai dunia semata. Selanjutnya wa ansa iril jahli wa ahya ad-dini. Kemudian seorang santri atau pelajar hendaknya berniat ketika belajar suatu ilmu untuk menghilangkan kebodohan yang ada di orang-orang sekitarnya. Nah, jadi untuk dimanfaatkan ilmunya, untuk diajarkan ilmunya yang sudah difahami kepada orang-orang yang lain. Wa ahya ad-din. Kemudian ilmu tersebut digunakan untuk menghidupkan agama wa ibqa'al islami, dan untuk memuliakan atau untuk melestarikan agama Islam. Fa innal baqa'a islami, karena sesungguhnya agama Islam itu tidak akan bisa hidup kecuali tanpa adanya ilmu. Wala yasihu az-zuhudu wat taqwa ma'al jahli. Kemudian tidaklah sah sifat zuhud, sifat takwa jika dibarengi dengan kebodohan. Zuhud itu artinya ialah meninggalkan kesenangan yang sifatnya sementara untuk mengejar kesenangan yang sifatnya abadi. Maksudnya kesenangan yang sifatnya sementara itu ialah dunia, dan mengejar kesenangan yang sifatnya abadi atau selamanya itu ialah akhirat. Jadi orang yang memiliki sifat zuhud itu selalu memikirkan tentang akhirat, selalu memikirkan bagaimana pandangan Allah terhadap dirinya nanti di akhirat. Jadi seorang zuhud, selayaknya seorang zuhud, setiap hari pasti sehari-harinya selalu diisi dengan beribadah. Tetapi wala yasihu az-zuhudu wat taqwa ma'al jahl. Tapi tidak sah apabila sifat zuhud dan sifat takwa jika dibarengi dengan kebodohan. Karena setiap kali orang tersebut beribadah, setiap kali orang tersebut berbuat kebaikan, orang tersebut tidak tahu ilmunya. Seumpama contoh, orang tersebut melakukan sholat tiap waktu, orang tersebut ngaji tiap waktu, tapi orang tersebut tidak mengetahui bagaimana syarat-syaratnya sholat, bagaimana rukun-rukunnya sholat. Orang tersebut tidak mengetahui tajwid-tajwid yang ada di Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan farsih.
Nah, yang syairnya berbunyi fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamasaku, yang artinya sebuah kerusakan apabila ada seorang alim, ada seorang yang pintar akan terhadap ilmu, tetapi mutahattikun, orang tersebut tidak menjalankan syariat-syariat ilmunya. Wa akbaru minhu, akan tetapi ada lagi kerusakan yang lebih besar daripada itu, yaitu ialah jahilun mutanasikun, orang bodoh yang gemar beribadah. Huma fitnatun fil alamina azimatun, keduanya merupakan fitnah. Fitnah itu artinya ialah tuduhan. Huma fitnatun fil alamina azimatun, keduanya adalah fitnah terbesar yang ada di dunia. Mengapa bisa disebut fitnah? Karena ketika kita melihat orang alim tapi tidak menjalankan syariat-syariat yang telah dipelajarinya, maka kita akan menganggap orang tersebut sebagai orang bodoh dan tercela. Akan tetapi ketika kita melihat orang yang bodoh tapi rajin beribadah, kita akan menganggap orang tersebut orang yang alim. Padahal orang yang bodoh tersebut, orang yang bodoh yang suka beribadah tersebut tidak tahu bagaimana syarat-syarat wajib sholat, bagaimana rukun sholat. Bahkan mungkin tidak tahu bagian-bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu. Nah, liman bihima fi dihini yastanasaku, keduanya merupakan fitnah yang besar bagi orang-orang yang mengikuti atau yang berpegang kepada keduanya. Dan yang terakhir, wal karamata inda sultani, dan yang terakhir, seorang santri atau seorang penuntut ilmu tidak boleh berniat karena ilmunya, karena dirinya sudah memperoleh ilmu, untuk mendapatkan kedudukan atau mendapatkan kekuasaan di antara para penguasa. Jadi seorang santri atau seorang penuntut ilmu ketika sudah mendapatkan ilmunya tidak boleh berniat karena ilmunya tersebut ingin memperoleh kedudukan di antara para penguasa yang lain. Qala Muhammad ibn semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.